Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data atau database. Basis data atau database merupakan salah satu komponen utama pendukung program aplikasi. Semua program aplikasi pengolahan data pasti menggunakan basis data untuk tempat penyimpanan data. Basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Selanjutnya adalah definisi dari sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer yang bertujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Di sini ada 4 komponen pokok dari sistem basis data. Yang pertama ada data, kemudian yang kedua adalah perangkat keras atau hardware, yang ketiga adalah perangkat lunak atau software, dan yang keempat adalah user. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari data. Yang pertama, data disimpan secara terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya adalah kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau data-data yang redudan, data-data yang rangkap, yang ganda. Kemudian, data dapat dipakai secara bersama-sama atau bisa di-share. Maksudnya di-share di sini yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai atau user dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Di sini ada 3 jenis data pada sistem basis data. Yang pertama adalah data operasional dari suatu organisasi yang isinya berupa data yang disimpan di dalam database. Kemudian yang kedua adalah data masukan atau input data. Data dari luar sistem yang dimasukkan atau di-input melalui peralatan input atau keyboard yang dapat merubah data operasional. Jadi untuk data masukan ini adalah data dari luar kemudian di-input di sistem basis datanya menggunakan keyboard. Kemudian yang ketiga adalah data keluaran atau output data, yaitu berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu perangkat keras atau hardware. Di sini untuk hardware-nya terdiri dari semua peralatan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Perangkat keras yang terdapat di dalam sebuah sistem basis data itu yang pertama ada komputer. Kemudian memori sekunder online atau hard disk, kemudian memori sekunder offline seperti removable disk untuk backup data, kemudian media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringannya. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah perangkat lunak atau software. Di sini software berfungsi sebagai interface atau perantara antara user atau pemakai dengan data fisik pada database, yaitu berupa DBMS, Database Management System, dan juga program-program aplikasi dan prosedur-prosedurnya.
Komponen yang terakhir adalah pemakai atau user. Yang dimaksud dengan user di sini adalah pengguna basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data atau DBMS. Di sini terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada DBA atau Database Administrator, yaitu yang membuat basis data atau database dan mengontrol akses ke database-nya. Kemudian yang ketiga ada programmer. Programmer di sini yaitu yang membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBA dan pemakai akhir atau user akhir. Kemudian yang ketiga adalah end user. End user itu adalah yang melakukan manipulasi data seperti penambahan, penghapusan, pengubahan, dan juga pengaksesan data. Selanjutnya adalah struktur basis data. Nantinya ketika kita akan membuat sebuah database, kita akan sering menemukan istilah-istilah ini. Yang pertama di sini ada karakter, kemudian field atau atribut, record, tabel, dan database. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari karakter. Apa sih karakter itu? Karakter di sini maksudnya adalah bagian terkecil dalam database. Karakter itu bisa berupa angka atau huruf dan juga karakter-karakter khusus. Kemudian field. Field di sini merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Misalkan kita membuat tabel dengan nama mahasiswa. Nantinya di dalam tabel tersebut kita akan buat field atau atribut nama, NIM, kelas, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field itu disebutnya data value. Dalam database, field juga bisa disebut dengan kolom. Selanjutnya adalah record. Record itu adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity atau tabel secara lengkap. Misalnya record entity atau record dari tabel mahasiswa ini adalah kumpulan data value dari field. Di dalam database, record juga disebut dengan baris. Selanjutnya adalah tabel. Tabel atau entity itu merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database, bisa berupa objek, orang, nama tempat, atau konsep yang informasinya akan disimpan di dalam database. Nah, yang terakhir adalah database. Database di sini adalah kumpulan dari tabel-tabel atau entity yang saling berelasi dan disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan contoh pembuatan database itu seperti apa. Ini adalah contoh pembuatan database. Di sini kita membuat database dengan nama kampus. Kemudian di dalam database kampus kita membuat 2 tabel, yaitu nama tabelnya yang pertama adalah mahasiswa dan tabel yang kedua adalah mata kuliah. Jadi di dalam satu database itu bisa terdapat lebih dari satu tabel atau entity. Tabel itu sama dengan entity. Nah, kita akan bahas dulu di tabel pertama. Di tabel mahasiswa, di sini ada NIM, nama, dan juga alamat. NIM, nama, dan alamat ini adalah nama-nama field atau atribut. Jadi di dalam tabel mahasiswa kita membuat field atau atribut dengan nama NIM, kemudian nama, dan juga alamat. Nah, setelah jadi tabel mahasiswa ini, kita bisa isi. Kita bisa isi tabelnya. Yang pertama kita isi dulu data pertama, NIM-nya, kemudian namanya, dan juga alamatnya. Nah,
Satu baris ini disebut dengan record. Yang tadi sudah kita jelaskan di struktur basis data bahwa record itu bisa kita sebut juga kalau di dalam database itu baris. Kemudian data yang kedua kita input lagi, berarti dia jadi record yang kedua. Dan seterusnya, kita input datanya sampai berapa. Berarti itulah jumlah recordnya. Jadi, record kita asumsikan di dalam database itu adalah baris. Kalau field atau atribut itu kita sebut dengan kolom. Seperti itu. Begitu juga dengan tabel yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah, di sini ada 3 field atau 3 atribut, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga SKS-nya. Kalau kita lihat pada tabel mata kuliah, di sini ada berapa recordnya? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti recordnya ada 3. Seperti itu penjelasan dari contoh pembuatan database. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar basis data atau database. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.